Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 19 Desember tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim bab 13 ayat 2 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 25a. Pada waktu itu hiduplah seorang dari kota Zora dari keturunan Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Sekali peristiwa, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak beranak. Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan lewat dia akan mulailah penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, 'Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah.' Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberinya nama Simson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Di zaman Herodes Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Sakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat.
Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
tema renungan kita pada hari ini adalah benar di hadapan Allah. Akhir-akhir ini seringkali kita mengalami bagaimana orang selalu berusaha untuk mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Kebenaran kemudian berkaitan pula dengan keyakinan. Dan tentunya keyakinan ini bisa karena sesuatu yang secara objektif benar, bisa juga karena secara subjektif dipandang benar. Maka, yang ada bukan lagi benar dan salah, melainkan kebenaran yang satu dan kebenaran yang lain dengan masing-masing argumentasinya. Singkatnya, tidak ada kebenaran mutlak, yang ada adalah kebenaran dalam perspektif masing-masing orang atau pihak. Meskipun demikian, kita pun dapat bertanya, bagaimana dengan kebenaran di hadapan Allah? Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini menampilkan dua tokoh di akhir dunia Perjanjian Lama, yakni Imam Zakaria dari rombongan Abia dan istrinya Elisabet dari keturunan Harun. Keduanya dikatakan benar di hadapan Allah dan hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Benar di hadapan Allah seringkali disebut juga dengan ungkapan tulus. Benar di hadapan Allah atau tulus berarti bukan saja kepatuhan kepada perintah-perintah Allah, melainkan juga meyakini dalam hati maupun melaksanakan dalam tindakan. Kebenaran yang dicari Allah dalam Perjanjian Lama adalah kebenaran yang datang dari hati, berdasarkan iman yang benar kepada Allah, serta kasih dan takut akan Allah. Inilah yang dimaksud juga dengan ketulusan hati. Orang benar bukanlah orang yang sempurna, melainkan orang yang ketika dosa memasuki kehidupan mereka, mereka mengambil kesempatan untuk membangun sikap pertobatan yang tulus dan dengan iman. Benar di hadapan Allah berarti selalu membuka diri bagi bimbingan roh dan kehendak Allah dalam peziarahan hidup di dunia ini. Sikap hati ini jugalah yang dimiliki oleh Zakaria dan Elisabet hingga di usia tua mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki dan kemudian diberi nama Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku terkasih, tinggal beberapa saat lagi kita merayakan Hari Raya Natal, kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Hari raya ini tentu penuh dengan hingar-bingar persiapan lahiriah. Namun, penting juga untuk kita masuk ke dalam hati kita masing-masing dan bertanya pada Tuhan, sudahkah saya hidup benar di hadapan Tuhan? Melalui pertanyaan ini, kiranya kita diantar untuk masuk dalam persiapan batin yang lebih dalam untuk mengalami sukacita dan kegembiraan Natal, kelahiran Yesus Kristus bagi kita. Semoga hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan nanti membawa keteguhan iman kita dalam membaktikan diri bagi Tuhan dan sesama. Semoga demikian. Amin.